Hello guys, welcome back to my channel Saturday Study Club. Pada kali ini aku mau mereview film Alien dengan genre horor tegang yang cukup menarik untuk menjadi tontonan rekomendasi film di akhir pekan. Filmnya itu adalah Alien Romulus yang dirilis tahun 2024 ini mengenai film horor fiksi ilmiah Amerika yang disutradarai oleh Fede Alvarez sekaligus penulis naskah yang dibantu oleh Rodosa Hughes. Film ini diproduksi oleh Scott Free Production dan juga Brandywine Production. Film ini masuk dalam franchise Alien yang berlatar belakang pada film Alien 1979 dan Aliens 1986. Film ini berlatar di tahun 2142. Ren Carradine yang bekerja di pertambangan dan ditemani oleh Andy, saudara angkatnya yang merupakan manusia buatan android yang rusak yang diperbaiki oleh ayah Ren. Saat Ren akan pergi ke planet Yuvaga karena masa kerja kontraknya sudah selesai, ternyata harus menghadapi kekecewaan saat kontraknya diperpanjang oleh Weyland Yutani, sehingga rencananya mulai pupus. Saat itu juga tadi sangka Ren bertemu dengan mantan pacarnya Tyler yang membujuknya untuk berkumpul di kapal dengan saudara perempuan Tyler yaitu adalah Kay yang sedang hamil ditemani Beyond sendiri dan juga Navarro. Mereka akan melakukan misi nih yaitu pergi ke pesawat ruang angkasa yang terlantar untuk mengambil ruang kriostasis yang memungkinkan mereka melarikan diri ke planet Yuvaga. Mereka semua membutuhkan Andy yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan sistem on-board, sehingga akses pintu masuk ke pesawat ruang angkasa terbuka. Setelah mereka berhasil masuk ke pesawat yang terbengkalai itu, ternyata nih, ada bahaya besar yang mengincar mereka. Apakah mereka bertemu dengan alien yang menakutkan? Alien Romulus. Saat aku menonton film ini, aku ngerasa enjoy dan menikmati setiap scene-scene yang ditampilkan. Karena kadang ada beberapa film yang udah aku tonton nih, walaupun masuk ke setengah jam pertama udah bosan aja liatnya. Karena jenuh jadi nggak beres deh nontonnya. Tetapi film ini berbeda ya, pokoknya seru, terutama penikmat horor ditambah bumbu fiksi ilmiah. Dari keseluruhan durasi yang aku udah tonton, horornya tuh kena banget dengan ketegangan-ketegangan yang ditampilkan. Apalagi saat bertemu dengan monster jahat sang alien yang siap menerkam. Kalau tempat filmnya itu kan 80% di pesawat ruang angkasa Weyland Yutani. Tetapi justru pesawat ruang angkasa yang sangat besar, sehingga penonton itu dibawa ke dalam ruangan-ruangan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Ditemukan tempat-tempat yang nggak diduga yang bikin tercengang liatnya. Alur cerita dengan sentuhan bumbu plot twist yang menarik, tetapi ada beberapa adegan yang sebenarnya udah ketebak beberapa hal yang dilakukan oleh Ren itu yang akan menghasilkan suatu problem. Walaupun nggak tahu sih problemnya itu mau ke arah gimana. Ending cerita yang cukup happy, kayaknya tuh bakal ada part kelanjutannya. Walaupun kesimpulan film ini nggak ngegantung juga sih. Dengan pertarungan-pertarungan yang dilakukan oleh Ren, aku kira itu akan selesai nih saat dia naik pesawat. Ternyata di 15 menit terakhir pun wow, ada lagi plot twistnya. Padahal di pikiranku itu udah selesai dulu untuk sementara. Tetapi sang sutradara Fede Alvarez membuat akhir ending yang unik, tetap dengan kesan menegangkan. Judul film yang diambil adalah Alien Romulus karena penelitian yang dilakukan oleh Weyland Yutani terhadap sebuah kepompong besar ruang angkasa, dan penelitian tersebut dilakukan dalam dua modul, itu Romulus dan juga Remus, yang merujuk pada legenda Romawi. Film ini dengan anggaran awal 80 juta dolar menghasilkan 350,8 juta dolar, yang berarti menurutku film ini seru. Nah, kita masuk ke tokoh. Kelly Span yang berperan sebagai Ren yang merupakan seorang penambang yatim piatu di perusahaan Weyland Yutani. Kelly sebagai pemeran sentral cukup menarik perhatianku karena dia nggak memiliki kelebihan apa-apa sih, hanya cukup pintar aja melihat situasi dan kondisi. Semua itu membuatnya justru yang menjadi satu-satunya selamat dalam insiden mengerikan tersebut. David Jensen yang memerankan tokoh Andy yang merupakan manusia android rusak yang diprogram oleh ayahnya Ren. Nah, dua sejol ini antara Kelly dan juga David cocok banget. Ada chemistry yang terjalin antara keduanya, kayak kakak adik gitu ya. Aku suka sama kerjasama acting yang mereka lakukan. David ini sayu banget lihat matanya, ya jadi kelihatan polos dan bekerja juga sesuai program yang diberikan. Mereka berdua saling melindungi layaknya saudara. Rating IMDb-nya itu 7,2 dari 10, rating Rotten Tomatoes 80% tomatometer, dan audience score-nya itu 85%. Rating pribadi aku 7,5 dari 10. Terima kasih Sinemania yang udah nonton review aku. Bye-bye!